Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, ton Selasa ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan dagang ya, kerjaanku dagang, ku mulai lancar mesti ketipu, dan itu berulang-ulang sampai sekarang. Sudah habis modal, saya bahkan armada dan juga mobil juga habis ketipu orang. Terakhir ini mobil sama uang tunai dipinjam ya bablas. Nah, cobalah ya teman-teman ton Selasa ya, kalau Anda mengalami itu biasanya apalagi berulang, Anda tidak belajar dari masalah Anda ya, pasti ada yang salah di dalam perjalanan hidup Anda ya. Dalam bisnis Anda itu pasti ada yang salah ya. Salahnya di mana ya Anda yang tahu ya. Ya, tak kasih contoh ya supaya Anda ini nanti bisa menganalisa. Misalkan ya, kenapa Anda ini bisa ditipu orang ya, orang pinjam uang, nah, pasti kan ada hubungannya dengan bisnis tuh. Biasanya orang ditipu itu kan ada nilai keuntungan gitu ya. Contoh misalkan, ini saya contohkan saya sendiri, tidak nyontohkan Anda ya. Contoh, saya ingin beli motherboard ya, kemarin mungkin sudah saya bahas ya. Tahu motherboard ya, tempatnya hard disk, tempatnya memori, tempatnya prosesor yang ada di dalam komputer ini ya. Harganya murah ya, 270 berapa gitu ya, dapat diskon ya dan sebagainya, murah. Tapi ternyata ketika saya pakai slot memorinya ya, slot memori ini ya, memori ya, memori laptop komputer ya, slot memori ini satu enggak bisa ya, bisa mendeteksi bisa ya, tapi ketika saya pasang ya menjadi 16 giga, komputer saya 16 giga enggak bisa, jadi hanya cuma terpasang satu ya, memorinya baru, enggak bisa saya pasang dua-duanya. Nah, berarti saya ketipu bahwasanya motherboard ini katakanlah murah ya, murah tapi tidak bisa dipakai optimal, berarti ada kelemahan. Saya ketipu dengan harga yang murah. Apakah saya menyalahkan penjualnya? Kalau saya menyalahkan penjualnya ya, maka saya tidak akan ketemu dengan solusi yang ada di dalam diri saya. Saya tidak akan ketemu dengan masalah saya. Oh, ini salah penjual ya, nggak play sing dodol ini, pasti kan seperti itu. Tapi ketika saya masuk ke dalam diri, maka saya akan menyadari kesalahan saya, supaya itu tidak terulang lagi, supaya itu bisa diperbaiki lagi, supaya itu hati-hati lagi di dalam menjalani kehidupan. Saya tidak akan beli motherboard bekas loh ya. Walaupun motherboard ini garansinya 1 tahun bisa dikembalikan, tapi ya sopo sing ate kembalikan, buang-buang waktu saja ya. Saya harus kirim ke Sulu balik kirim mana, belum ongkosnya, belum lagi tak coba ndak kena menela, tambah, sudah diterima saja ya. Yang sudah terjadi diterima saja, dijadikan sebagai pelajaran hidup, jangan diulangi supaya tidak terulang. Caranya seperti itu. Jadi setiap masalah yang kita hadapi itu selalu ada pelajaran hidup yang kita bisa ambil, yang kita bisa petik. Bagaimana kalau Anda katakanlah kena masalah terus berulang, terus tidak mari-mari ya, Anda kena masalah berulang-ulang, itu berarti Anda tidak mengambil manfaat dari masalah Anda gitu. Harusnya ketika Anda kena masalah, ya seperti yang saya alami tadi, jangan sampai diulangi lagi, wis masalah. Loh ya, godaan itu akan selalu ada. Godaan itu akan selalu ada, teman-teman ya. Ya kadang ada juga yang tidak masalah gitu ya. Saya kemarin beli hard disk ini ya. Beli hard disk semacam ini.
Ini hadis lama ya. Berarti hadis semacam ini 500 giga itu harganya 80 ya. Ada juga yang 60.000 ada. Itu hadis bekas. Barunya sekitar berapa? 900 atau berapa? Atau 600 atau 900 barunya. Loh, misalkan ini saya beli katakanlah yang bekas. Terus katakanlah itu bisa ya. Katakanlah itu berhasil. Kenapa kok saya tidak teriak, oh saya ini ditipu ya? Ya, kan seperti itu. Harusnya saya teriak, saya ditipu. Tapi tidak. Hidup itu seperti itu ya. Giliran Anda ditipu, Anda teriak-teriak, oh saya ini ditipu oleh si A, si B, si C, si D. Kan seperti itu. Ada juga ya. Saya ini juga dulu beli ini murah ini 80.000. Masih dulu ya masih 80.000 apa ya. Setelah saya datang saya ke rumah tak setel enggak bisa. Ini dulu. Ya ketipu ya, murah memang. Tapi dikasih saya bonus ya Windows ya. Sama orangnya dikasih bonus Windows. Yes, Windows itu ya mahal lah gitu. Walaupun Windows lama tapi orisinil. Nah, apa yang bisa kita petik dari kejadian tipu menipu ini gitu ya. Anda ditipu ini apa yang bisa kita petik? Ya semua itu ya juga berasal dari diri kita sendiri gitu ya. Orang melakukan tipuan ya. Orang mau menipu diri kita, orang mau menyakiti diri kita karena ada kesempatan. Ada kesempatan. Orang mau menipu diri kita karena ada kesempatan yang kita berikan. Ya. Dan Anda tidak sadar ya, bahwasanya Anda ini katakanlah melakukan kesalahan itu tidak sadar. Anda hanya berpikir bahwasanya oh saya wis badhe akeh gitu. Tapi padahal Anda yang ditipu. Biasanya penipuan ini karena ada unsur keserakahan di dalam diri kita. Unsur kepentingan di dalam diri kita. Pingin untung tapi malah buntung. Ya. Dan kalau itu terjadi berulang kali, saya pun juga berulang kali sama saja, tapi halnya ya tidak besar-besar ya. Siap kaitannya dengan beli-beli gitu ya. Ya karena kondisi memang dompetnya kosong misalkan ya, saya beli katakanlah ya. Tak lihat contoh ya. Nah, misalkan ada teman-teman lah ini ya, saya beli ini kabilatornya Shogun, murah meriah gitu. Ya di iklannya bagus teman-teman. Nah ini kabilator Shogun, di iklannya bagus ya. Tapi ketika saya beli tak pasang tidak kena. Ya sudah gitu ya. Kenapa kok saya bisa ketipu? Ya, karena saya memberikan kesempatan penipu itu untuk menipu saya. Gitu. Jadi kesadaran diri ini penting ya. Kesadaran diri kita bahwasanya kita yang salah itu penting gitu. Supaya tidak terjadi lagi. Ya kita ulangi lagi. Namanya manusia seperti itu ya. Seperti beli motherboard tadi. Ya bisa dipakai bisa gitu ya. Tapi tidak maksimal, tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Ekspektasi saya bisa pasang 16 giga di memori saya, gitu. Di memori komputer saya. Tujuannya komputernya cepat, ya. Hanya satu komponen itu, yang lain berfungsi semua. Kenapa? Beli baru semua. Yang second hanya itu. Ya. Nah. Jadi jangan menyalahkan ya, jangan menyalahkan di luar diri kita. Lebih baik introspeksi diri kita. Kalau masalah Anda itu Anda hadapi muncul secara terus-menerus dan berulang-ulang, berarti Tuhan ya, berarti Tuhan itu ingin kita menjadi lebih baik lagi ya. Ingin supaya kita belajar lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.